Ya Bang, ini lebih kepada pengalaman Abang aja langsung ya. Jadi ini mungkin wawancara kita yang terakhir. Kira-kira bagaimana Abang bisa sukses menjadi leadership tuh di lembaga, di organisasi, di pendidikan? Silakan Bang. Jadi gini, sebenarnya ini kan persoalan manajemen. Manajemen. Ada kami, ya saya sih menyebutnya manajemen hati. Oh, manajemen hati ya? Manajemen hati. Hebat ya, manage by heart ya? Manajemen hati itu gini. Jadi kita mengenal adanya apa sih? Kalau kita mengumpulkan uang, ya apa kalau teman-teman kita yang muslim itu zakat, dan itu ya. Lalu ada Saweran ya, saweran. ya. Kalau di gereja, Gotong royong, kolektor, ya, kayak gitu ya istilahnya gitu. Nah, ketika ini kita kumpulkan, kita kan harus bertanggung jawab dong. Nah, pertanggungjawaban itu bentuknya apa? Iya. Bentuknya adalah kita mengelola. Oh, mengelola ya? Ya, terus dari pengelolaannya seperti apa? Ya. Inilah pengelolaan yang disebut manajemen hati. Ya gitu. Berapa persen untuk orang miskin? Berapa persen untuk kesehatan? Orang yang membutuhkan kesehatan. Berapa persen untuk mereka yang membutuhkan pendidikan? Iya. Berapa persen begitu? Berapa persen untuk pembangunan karakter? Ada juga itu? Karakter diri. Iya, iya. Jadi masing-masing ada alokasi dana. Ada alokasinya. Dan itu disebutnya dalam bahasa Latin intensio dantis. Intensio dantis. Apa itu? Artinya bahwa uang itu dikhususkan hanya untuk itu, tidak boleh diganggu-gugat untuk yang lain dengan alasan apapun. Oh itu? Intensio dantis. Ya, keras itu. Hebat ya? Kalau sudah sampai kata-kata itu keras, bahwa gelas ini untuk si A. Si A nya nggak ngambil, biarin. Sampai dia ngambil. Pakai miskin, bener-bener pakai miskin. Kalau tiba-tiba uang di fakir miskin ini banyak nih misalnya, numpuk. Lalu di pendidikan kurang. Kalau kita kan biasanya kan, kita ambil aja dulu. Iya. Nggak bisa. Nggak boleh. Nah, mengapa? Supaya ketika kita mengelola ini pun yang untuk pendidikan karakter, kita berpikir lagi bagaimana caranya kita mendapatkan pendidikan. Oh, jadi untuk memenuhinya lagi ya? Misalnya untuk alokasi dana pendidikan karakter Khusus itu. Tapi dananya udah habis. Nah, Kita berpikir lagi gitu. Bagaimana sih supaya bisa mendapatkan? Kita menggerakkan orang. Iya. Bagaimana orang bergerak hatinya untuk menjadi donatur untuk khusus ini dengan hati ya, makanya banyak hati. Kayak begitu. Nah, itu yang kita sebut kayak begitu. Nah, dengan demikian kita tidak menggampangkan. Nah, dari situlah tercetak manusia-manusia berkarakter. Kayak gitu. Manusia-manusia berkarakter. Artinya bahwa orang ini loyalitasnya ada. Karena terhadap pengelolaan keuangannya pun dia loyal, apalagi terhadap yang dikelola lembaganya tadi ya, organisasi tadi, terhadap manusianya juga loyal. Gitu. Jadi sistem pengelolaan ini, tetapi juga tentu harus tambah juga dengan ajaran-ajaran. Iya. Jadi kalau misalnya dalam Islam ada penguatan dari para pimpinan agama, ceramah-ceramah para ustadznya yang bagus kayak gitu, selalu menguatkan. Kalau di KBP, kita urusnya itu juga buat mengajak orang untuk punya komitmen itu sama kayak gitu. Karena peran pimpinan agama dalam hal ini dia adalah mengafirmasi, menguatkan secara moral. Itu peran pimpinan agama. Jadi ya afirmasi, moralis affirmation. Ini saya jadi belajar banyak nih. Gitu. Itu peran pimpinan agama itu. Iya. Jadi dia nggak hanya menunjukkan jalan ke surga, tapi
dia juga secara moral dia harus benar. Kayak gitu. Satu lagi Bang, saya lihat juga ini dari sisi kaderisasi Abang bagus ya. Bagaimana Bang Abang mengkaderisasi seorang bisa menjadi pemimpin? Ada sistem yang dibuat. Jadi sejak kita punya sistem dalam pengertian ini, setiap kelompok di dalam sebuah masyarakat dia harus punya yang namanya regenerasi. Kan begitu. Ya. Abang di rumah punya generasi penerus Hugo dan Oli. Iya. Itu disebut regenerasi. Tapi persoalannya generasi ini kualitas atau enggak. Nah itu perlu dikader. Oh itulah kaderisasi itu ya. Jadi kaderisasi menghasilkan leadership yang kualitasnya tinggi gitu ya. Jadi yang disebut kader itu adalah orang yang dipersiapkan menjadi pemimpin. Dipersiapkan. Ya, dipersiapkan Bang. Itu disebut kader. Kayak gitu. Maka kalau Hugo atau Oli dipersiapkan menjadi pemimpin, diharapkan menjadi dipersiapkan. Dipersiapkan. Jadi dipersiapkannya kan disesuaikan dengan usia. Iya. Jadi dia harus menjadi, mereka nanti diharapkan menjadi manusia mandiri, manusia bertanggung jawab, manusia yang rendah hati. Itu persiapan dari sekarang. Kayak gitu. Maka Hugo jadi sendirian. Iya. Mulai ya. Bertanggung jawab ya. Tanggung jawab. Jadi apa yang dia pakai, dia tanggung jawab. Iya. Mainannya kalau habis main kembalikan. Itu cara mengajar. Itu namanya mengkader. Kayak begitu. Lalu supaya dia punya moral yang tinggi, yuk kita jalan. Kamu lihat orang itu gimana? Kasihan ya. Biasa aja Pak. Wah kita mesti was-was nih. Karena kita berikan orang yang terpuruk ya misalnya. Kalau dia mengatakan itu kasihan Pak. Apa yang bisa kamu bantu? Oh saya punya ini. Gitu. Nah itu kita sedang mengkader sebetulnya. Dan nanti pada saat dia dewasa, tahu dulu nggak usah takut. Itu disebut kaderisasi. Tetapi kalau kita membiarkan dia tumbuh apa adanya, nangis kita diamkan dengan apa yang kita sombong istilahnya gitu, mainan lah, makanan lah, janji. Nanti lagi itu dia, anak ini kan. Nah, itu tertanam bahwa pada saat itu dia tahu persis bisa menghalalkan segala cara. Jadi memang harus diberikan tuntunan ya, arahan sehingga menjadi kader ya. Iya. Jadi, nah itu termasuk orang-orang muda juga sebenarnya. Orang muda. Jadi orang-orang muda itu jangan mereka lembek gitu ya. Iya. Wah kalau ketemu gini udah nggak sanggup, nggak bisa. Orang muda itu dia harus mampu menyeberangi sebuah tantangan. Iya, dilatih gitu. Nah, tapi tentu pelatihannya kan bertahap prosesnya. Nah, maka ada yang disebut pre-elementary kaderisasi, elementary kaderisasi, lalu kaderisasi tingkat menengah dan advance. Nah, advance itu ini yang disebut sistem pendidikannya. Kalau nama pendidikan kita siapa? Ki Hajar Dewantoro. Oh iya, Ki Hajar Dewantoro. Pada saat pertama saya mendidik anak saya adalah pemimpin mereka. Iya. Saya harus di depan. Kalau saya salah, anak saya akan dihukum salah. Iya. Kalau saya benar, terus anak saya akan benar. Nanti pada saat mereka sudah mulai masuk masa remaja, saya adalah pendamping mereka. Oh, pendamping ya? Ya. Jadi jangan lagi menganggap dia harus menerus disuruh dan sebagainya. Iya. Kita berdiskusi. Iya. Kita jadi teman sahabat ya. Bukan lagi di depan ya, tapi di tengah. Ya, tengah. Bersama-sama. Jalan bersama. Ya, beriringan. Kayak gitu. Pada saat dia sudah mulai harusnya dewasa, kita di belakangnya dia. Kalau dia salah,
apa yang bisa transfer. Ya. Itu sistemnya. Iya, bagus juga tuh Bang ya. Oke Bang, terakhir ini mungkin apa tips and trick ya, atau masukan saran atau closing statement Bang? Closing statement. Iya, silakan Bang. Saya mau mengutip Eleanor Roosevelt. Iya. Eleanor Roosevelt itu istri dari Presiden Roosevelt. Iya. Dia jadi presiden tahun-tahun 30-an ya. Iya, Ke Amerika sedang jatuh-jatuhnya resesi begini. Ada satu kutipan yang menurut saya menarik dari Eleanor Roosevelt, bahwa manusia yang bijak dia akan selalu berpikir tentang ide. Manusia yang pemikirannya rata-rata dia akan selalu berbicara tentang peristiwa. Oke. Manusia yang pikirannya di bawah rata-rata dia akan selalu berbicara tentang orang lain. Oh gitu Bang ya. Jadi yang di bawah ini ngomongin orang lain, yang sedang ini ngomongin peristiwa, yang di atas ngomongin ide, konsep. Ya gitu. Hebat. Jadi kalau saya masih terus berbicara tentang orang lain, Ya. gosip, Ngebully itu ya. ya. Saya Nggak tahu bener, ya? kualitas pikiran saya di situ lah. Iya Bang. Tapi kalau saya masih berpikir, wih kita kapan nonton di mana nih? Hari ini kita nonton di mana? Hari ini ulang tahun siapa ya? Atau hari ini kita kerjakan apa gitu? Kerjakan apa nih? Itu Berpikirnya musyawarah gitu ya. pemikiran rata-rata. Iya. Karena bicara peristiwa. Tapi kalau kita bicara bagaimana caranya supaya rakyat miskin Iya. itu bisa berangkat, Iya. itu Ide. Nah itu orang yang berpikiran besar. Oke, siap. Mantap banget itu Bang. Closing statement yang sangat bagus. Sahabat-sahabat. Oke, salam sehat semua. Salam, dadah. Oke, makasih Bang. Makasih ya. Iya, makasih. Oke, sip.